Mei yang masih kecil berdiri di laut, seakan lautan adalah rumahnya. Dalam sekejap, Mei tumbuh dewasa. Bersama dengan ibunya, dia tinggal di sebuah lingkungan yang asing. Tapi dia sama sekali tidak bahagia tinggal di sini. Karena dia tidak punya teman, dan juga dia tidak berbaur dengan orang-orang sekitarnya. Watak Mei pun berubah menjadi semakin pemarah. Apa saja yang dia lakukan, ibunya membuatnya marah. Hal ini membuat Mei sangat geram. Saat itu, dia menyadari kedua jemari kakinya terjalin. Mei pun pergi ke dokter. Dokter memberitahunya bahwa mengobati semacam ini bukanlah keahlian si dokter. Mei harus mencari bantuan dokter spesialis yang berpengalaman. Mei tidak ingin ada yang lebih banyak orang yang mengetahui hal memalukan. Maka dia pun pergi. Saat dia berlari di jalan, dia terjatuh. Saat itu perasaan Mei hancur lebur. Kenapa aku mudah sekali marah? Kenapa aku harus menderita penyakit aneh yang membuat jari kaki terjalin? Kemudian Mei datang supermarket, membeli gunting dan perban luka. Dia memotong sendiri kedua jari yang terjalin agar terbuka. Setelah itu, Mei mengenakan kaos kaki tebal dan berharap kondisinya akan membaik. Tapi suatu hal yang tidak terpikirkan oleh Mei adalah bukannya menjadi terkendali, penyakitnya malah menjadi lebih parah. Kakinya menjadi lebam-lebam. Mei yang was-was mengenakan kaos kaki yang tebal setiap harinya. Dia juga mengenakan celana yang tebal untuk menyembunyikan dari pandangan orang-orang. Saat itu, ibu Mei yang sibuk dengan karirnya tidak banyak memperhatikan Mei. Mei pun bermain dengan sekelompok anak-anak berandalan. Suatu hari mau pergi supermarket dengan orang lain dan mencuri barang supermarket bersamanya. Mei yang tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu ketar-ketir. Tapi karena hal inilah dia mendapatkan seorang sahabat baik. Dalam album foto ibunya, Mei sama sekali tidak menemukan foto ibunya saat hamil dulu. Mei pun bertanya pada ibunya, apakah dia adalah anak kandungnya atau bukan. Sedangkan ibunya malah menutup-nutupi dan tidak memberitahu Mei. Dan mulai terjadi perubahan besar dalam tubuh Mei. Saat itu Mei mulai suka makan daging mentah. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk memakan ikan hidup yang berada di akuarium. Dia tidak bisa menahan keinginan dirinya untuk memakan ikan hidup di dalam akuarium. Setelah teman-temannya meninggalkan kelas, dia memakan hewan yang dibedah. Setelah makan, Mei sangat menyesal. Dia tidak ingin menjadi seperti sekarang ini. Saat itu, Mei sangat ketakutan dan putus asa. Lebam-lebam di kakinya saat itu semakin parah. Lebam itu mulai membentuk lapisan, hal-hal yang terlihat seperti sisik ikan. Mei sangat ketakutan. Dia tidak ingin berubah menjadi monster di hadapan orang-orang. Maka dia mencabuti sisik-sisik itu. Seiring dengan berjalannya waktu, Mei menyadari bahwa perubahan dalam bentuk semakin cepat. Mei tidak tahu mengapa dirinya berubah seperti ini. Dia memaksa dirinya agar tetap tenang. Dia pun berkumpul dan gila-gila bersama teman-temannya. Tapi tak lama setelahnya, saat dia terbangun, dia menemukan bahwa kakinya seluruhnya berubah menjadi ekor ikan. Mei yang terperanjat pun tumbang. Dia mengisi penuh bak mandinya dengan air dan hendak menenggelamkan dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Tapi semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saat sahabatnya datang, sahabatnya seakan memahami sesuatu. Dia memberitahu Mei agar tidak usah takut. Dia juga membawa Mei pergi ke tepi laut dengan mobil. Ketika Mei melompat ke dalam lautan, dia baru sadar bahwa seharusnya dia berada di sini. Setiap orang memiliki makna dan nilai keberadaannya tersendiri. Jika kamu hidup dan kesedihan setiap harinya, mungkin kamu belum menemukan cara hidup yang tepat. Film berakhir sampai di sini guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.